Ya, saya serahkan ke Zagi. Kepada Zagi, waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Vidi atas waktunya. Jadi pada kali ini kita bakal ngobrol santai aja ya. Jadi kita bakal main-main nih sama gestar kita, Alfian. Jadi nanti teknisnya gestar kita akan coba share screen. Nanti kita akan coba tuntun untuk mengerjakan helioscope. Kita pakai kasus yang kemarin saja, biar yang teman-teman juga yang kemarin tuh banyak laporan ke kita. Ketinggalan, lalu agak mager untuk mengikuti kembali gitu kan. Jadi pengennya bareng-bareng lagi. Jadi ya udah. Langsung saja kalau boleh gestarnya share screen punya kalian ya, punya apa namanya Alfian. Oke, Nah, siap. gini ya. Iya. Ya. Nah, jadi Alfian sebelumnya udah familiar belum sama helioscope ini? Udah ya, karena kan kemarin harusnya udah ikut juga gitu. Jadi Betul. langsung saja kita mulai. Boleh langsung diklik new project-nya? Kita Iya, new project. Coba project name-nya apa ya kali ini? Spesial buat Alfian. Project name-nya bilang aja apa ya? Terserah deh. Webinar Alfian boleh? Oh, oke. ya. Nah, sip. Address-nya bentar. Coba saya kirim lagi di Zoom chat-nya ya. Coba dibuka di chat Zoom-nya. Ya. Nah, untuk teman-teman lagi buka helioscope juga nggak? Kalau bisa sambil dibuka juga ya helioscope-nya, karena kita bakal apa namanya coba hands-on juga, flow-nya juga nggak bakal terlalu cepat gitu. Jadi ini kita sama-sama ngerjain bareng. Nanti kalau misalkan di sepanjang apa namanya sesi ini kalian ingin bertanya, langsung saja ya tanyakan gitu, aktifkan mikrofonnya gitu. Oke, kalau kayak gitu sekarang Alfian boleh create new project. Iya, sip. Nah, udah. Nah, terus mulai new. Yuk. Iya, create new design. Create new design. Oke, siap. Nah, jadi kalau misalkan Alifian lihat di sini ini kan ada map-nya Google ya gitu kan. Nah, Alifian coba buka Google di sini di sebelah. Coba buka new tab Google. New tab. Iya. Loh. Enggak, Alfian. Oke, ini cuma bercanda. Enggak, ternyata di Google ini. Di sebelah SLD itu kan ada Oh, tulisan ini Google. Nah, nih. itu ada Maps-nya. Iya. Ya, Nah, itu ya. kan ada banyak tuh. Ada Google, ada Bing, Google Street. Nah, itu Alfian boleh buka yang mananya. Coba buka Bing lagi di sini. Coba pilih yang Bing. Ternyata Alfian ada ya ini. Oke. Vidi, ini Alfian lagi freeze ya? Iya. Oke, kalau teman-teman yang lain ada lagi nggak ya yang apa namanya lagi buka helioscope juga mau coba share screen kah? Ada Oh ini nih deh. Alfian Oh ada ini lagi. kembali lagi Oke, Alfian. Alfian bikin kaget saya aja. Oke, lanjut lagi Alfian. Di prank saya pagi-pagi. Di prank balik. Oke, oke. Jadi tadi gimmick ya ternyata ya. Oke, Masih di mute ya masih Alfian? di mute. Nah, oke. Oke, sip. Sekarang coba di zoom zoom in dulu. Zoom in. Ya. Nah, nah, sip. Sekarang pilih apa namanya? Pilih ya betul rumah yang itu. Ya. Nah, udah kayak gitu, di sini kan Alfian lihat nih ada mechanical, keep out, electrical, advance. Nah, jadi kita bakal menggunakan beberapa fitur ini.
Tapi yang pertama kita coba buka yang mechanical dulu. New di situ. Udah? Iya, udah kayak gitu. Ini udah lihat, coba sebelah kanan digeser kursornya. Nah, itu kan ada Oh, iya. hijau-hijau. Nah, jadi Alfian coba buka ini ya, apa bikin layout gitu sesuai dengan luas atap surya, luas atap rumah yang ada di sini. Oke. Diklik ya. Oh, ini. Mm-mm. Sesuai atapnya berarti. Nah, gitu. Sip. Nah, Oke sih kalau kayak gitu. Alfian boleh matikan apa namanya video juga, takutnya bandwidth-nya kurang gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan mau dimatiin. Yang penting siap-siap. teman-teman udah nggak penasaran ini Alfian siapa sih gitu kan. Oke. Saya juga matikan deh. Nah, ini kan udah kelihatan nih ada layout-nya gitu di situ. Nah, di sebelah kiri Alfian bisa lihat tuh. Modulsnya itu di sini ada 37. Kurang lebih ada 10,4 kilowatt peak gitu kan. Areanya 86,9 di situ. Nah, pada kasus ini kan yang kemarin disampaikan oleh Mas Bagus, jadi rumah ini dia punya ketinggian 7 meter. Ketinggiannya 7 meter, lalu atapnya itu miring 15 derajat, dan sambungan ke PLN-nya 6.600. Nah, kalau misalkan dari yang kemarin dijelaskan, DC-AC ratio-nya itu 1,25, berarti kita bisa mendesain PV modul 6.600 dikali 1,25, yaitu sekitar 8, sekian lah ya, 8,5-an ke atas gitu. Nah, di sini Alfian bisa lihat nih ada set max kilowatt peak. Coba buka lagi set max kilowatt peak-nya. Nah, di situ kan ada max size-nya. Coba diklik di situ, Alfian. Max size-nya berapa ya? Max-nya berapa ya? 8,8. Oh iya. Nah, Nah, udah kayak gitu, itu kan apa namanya modulnya sekarang jadi berkurang kan. Nah, kemarin juga udah betul. sempat dibilang kalau misalkan di sini ada beberapa jenis modul suryanya gitu, udah ada di helioscope. Nah, ini Alfian bisa lihat di REC Solar, coba. Nah, coba Alfian buka yang JA Solar. JA, spasi solar. Nah, koma J4SM. Nah, J4 FM Iya. nggak ada. Nah, nggak usah khawatir kalau nggak ada. Jadi udah kita hapus dulu JA Solar gitu kan. Terus Alfian cari yang 450. Hapus semua. Nggak, jangan disemuain dong. Oke, JA Solar aja. Ya, solar Oke. 450. 450. Nah, nggak ada lagi, Nggak berarti ada lagi. komanya dihapus. Oh iya, ya. Nah, Nah, sekarang coba pilih yang apa namanya yang paling atas nih, yang 450 watt gitu kan. Sip. Nah, ya. itu kan Alfian udah lihat ya, di sini udah berubah gitu kan, layoutnya juga, modulnya juga udah sedikit karena yang tadi kan kapasitasnya lebih kecil, kalau yang sekarang kita pakai yang 450 gitu. Nah, terus kalau misalkan lihat di racking, coba lihat di rackingnya. Di racking itu klik button yang itu, nah itu kan ada banyak, ada fixed tilt racking, flush mount, east west, carport gitu. Nah, untuk yang atap yang miring ini, itu kita akan memakai flush mount racking. Jadi kalau misalkan pakai fixed tilt racking itu, kalau kalian lihat fixed tilt, pernah lihat gitu ya, ada sebuah panel surya, terus dia bisa dimiringin kayak gitu kan, ada structure-nya gitu kan. Nah, itu biasanya cocoknya untuk yang di flat roof gitu, Alfian. Nah, karena rumah ini miring, Siap. jadi kita langsung pakai flush mount aja. Password Sip. Nah, tadi height-nya berapa? 7 meter ya? 7. Oke, 7. Nah, itu kan udah ada bayangan gitu kan. Wih, Nah, ini bayangannya nanti bakal akan lebih besar lagi kalau misalkan height-nya dibesarin lagi. Nah, terus untuk azimut itu untuk apa namanya, menyesuaikan kepada layout. Coba misalkan diputar-putar dulu, misalkan cobain di 2 derajat coba. 2. Nah, itu kan ada miring ya. Tuh. Ah, Coba iya, di ini iya. lagi, tambah lagi 3 misalkan kayak gitu.
Sip. Coba lihat ke atas deh. Di scroll ke atas. Di kirinya, Alfian. Atas. Nah, ini kan dia akan berkurang tuh ya. Coba di iniin jadi 30. Tuh. Dia akan berubah. Coba 40 lagi nantinya. 50. Cobain. Nah, gitu kan. Jadi nanti ini tuh azimutnya akan menyesuaikan gitu kepada layout. Nah, kita sekarang coba di 0 derajat aja karena ini menghadapnya ke utara. Nah, terus ada fitur lagi, coba Alfian klik kanan di warna oranye ini, yang warna ya kuning di sini. Yang warna kuning sebelah kanan tuh yang layoutnya. Klik kanan. Nah, itu kan ada move, ada copy, ada line module to click. Coba move dulu. Jangan di delete. Oke, siap. Digeser-geser coba. Nah, coba geser-geser aja. Nah, Semaunya Alfian. Nah, sekarang kan bebas ini punyanya Alfian. Coba geser lagi kemana kan gitu. baik. Oke. Lagi, geser. Yuk, pindah ke bawah. Nah, oke, jadi itu digeser-geser sesuai dengan atapnya. Jadi balikin lagi ke semula. Oke. Gitu. Nah, gitu. Nah, baru sekarang kita lihat lagi, edit-edit lagi dikit. Tilt-nya kita ganti 15 derajat ya, Alfian. Mungkin saya tambahin dikit nggak apa ya? Oh ya, boleh, Mas. Jadi pemilihan mungkin kalau yang bingung kok kita milih JA Solar. Jadi ini pemilihan modulnya sebenarnya biasanya kita lakukan market assessment dulu ya. Jadi lihat kira-kira kebutuhan modul total berapa, terus efisiensi kita butuh berapa, terus dari sisi kualitas menu apa tidak, baru sisi harganya. Jadi once kita tahu semua itu, mendapatkan harga termurah, baru biasanya kita jadikan itu sebagai modul yang akan kita pakai juga. Dan pastinya yang ada di market ya. Jadi nanti kalau misalnya desain selanjutnya tidak harus dengan JA Solar 450, kalau tidak ada di market ya kita bisa cari yang lain. Atau bahkan setiap modul ini kan juga dimensinya beda-beda ya. Jadi ada yang lebih lebar daripada satunya, ada yang satunya lebih panjang. Jadi hal-hal seperti itu juga yang biasanya diconsider, dipertimbangkan untuk ini layouting di atas atapnya. Jadi memang ya kita tahu semua modulnya ada banyak sekali brandnya, kualitasnya juga beda-beda, jadi nantinya pemilihannya kembali lagi ke kita ya. Itu aja sih. Oke, siap. Kita lanjut dulu ya. Ini tilt-nya diganti jadi 15 derajat ya. Nah, terus ini ada yang nambah, cara nambah jumlah modul gimana ya gitu kan. Nah, coba kita secara manual ke bawah dong. Nah, ke atas lagi, sorry. Jadi kan kalau cara nambah jumlah modul, kita di sini udah batasin max-nya udah di ini ya, udah di set sama Alfian ini 8,8 gitu di situ. Nah, jadi kalau misalkan mau nambah, max-nya berarti kita hilangkan dulu di situ. Coba dihilangin dulu Alfian. Oke, remove. Iya, remove. Oke. Nah, itu kan jadi banyak ya, teman-teman gitu. Terus kalau misalkan mau ngilangin, coba lihat di manual modul control. Ya. Di sebelah kiri yang merah itu. Ini. Ya, klik. Nah, terus diarahin ke modulnya. Ke kanan. Ke kanan. Wah. Nah, hilang kan? Hilang. Ya udah lagi. Ya. Tambahin lagi, klik kanan lagi. Misalkan hilangin lagi, sip. Nah, terus cara nambahinnya lagi di sebelah kirinya, Alfian. Di sebelah kiri yang ini. Oke, add single modul. Sip. Coba tambahin di situ. Ya. Loh. Kok hilang tiganya? Jangan panik. Santai. Coba tambahin lagi. Coba ditambah. Ya. Sip. Datanya hilang. Oke. Nggak usah khawatir. Sekarang klik lagi yang warna merah tuh, yang refresh. Yang mana nih? Oh, Yang ini refresh yang merah nih. Iya. Sip. Oke. Kembali. Wah. Ya, ini teman-teman Alfian raja gimmick ternyata. Oke, kita lihat lagi. Kita batasin lagi di 8,8 Alfian. Yang ini. 8,8. Nah,
Terus kita bawah lagi setback-nya kita atur di 0,7 aja ya. Bawah. Yang bawah terus. Ini. Ya, 0,7. Skip gitu kan. Nah, terus kan kita lihat ini di frame spacing-nya. Kita atur di 0,2. Di frame spacing dulu. Oh ini. Ya, 0,02. Ya, itu 0,02. Terus modul spacing-nya juga 0,02. Dibuat 0,02 semua aja. Oke. Nah, terus kok mungkin ini nggak nambah gitu ya. Coba sama Alfian diluasin lagi deh si yang field-nya ini. Geser berarti tambah. Ya, digeser. Ya, yang atasnya aja. Nah, coba digeser-geser. Digedein. Sip. Nggak nambah-nambah nih. Oh, udah. Nah, nambah. Tenang. Jangan khawatir. Lagi coba. Kirim. Nah, ini sekarang modulnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 18. Nah, terus coba kita masuk ke yang bagian keep outs. Di sebelah mechanical. Nah. Bentar, punya saya automatic layout mau dirubah ke manual gimana ya? Mas Bagus, ini maksudnya automatic layout-nya gimana ya? Manualnya gimana maksudnya ya? Iya, Maksudnya menambahkan ini ya, menambahkan modul ya. Mau dinambahin kalau modulnya. Menambahkan modul yang tadi itu. Jadi ke mechanical tadi. Ya, ke mechanical. Ya ada di field segment. Nah ya, bawah. Ya dihilangin aja semuanya. Jadi yang sebelahnya merah itu, sebelahnya refresh. Ya, kiri. Nah, ini. Nah, ya kan bisa dihilangkan semuanya tuh. Hilangkan semuanya nih. Iya. Semuanya. Wow. Nah, kalau udah hilang semua, nanti yang atas, yang ada kotak 4. Kotak 4 nih sebelah, itu di sebelah portrait bawah. Oh ini nih. Nah, ya. Nah ini bisa, udah langsung aja ke sana. Coba. Kita bisa gambarkan di mana. Iya, gambarin. Dikotakin aja. Ya, ini kalau model manual ya. Jadi kita bisa paskan tuh di mana kotak modulnya nanti. Tapi ini hanya bisa berlaku di flash mount ya. Kalau di fixed tilt nggak bisa. Gitu. Jadi kita rubah lagi ke automatic aja ya. Nah, cuma memang kalau misalnya manual memang harus ini ya, lain ya. Kalau enggak ya hasilnya mungkin agak kayak tangga gini. Iya. Di refresh semua aja dulu, Alfian. Nah, udah. Nah, ini ada yang tanya kenapa dibatasi 8,8? Karena kita pakai skenario, misal rumah itu kapasitas sambungan ke PLN-nya 6.600 gitu kan. Nah, berarti kan maksimal inverter yang bisa dipakai 6.600. Nah, lalu kalau misalkan kita pakai yang modul tadi, pakai yang DC Asiro 1,25, berarti kita bisa mendapatkan jumlah kapasitas panel suryanya itu di angka 8,8 Hizbullah. Terjawab ya? Ya, jadi biasanya memang desain praktisnya kan kita nggak 1:1 ya. Jadi kalau misalnya 6.600 PA, inverternya pun nggak ada yang pas 6.600. Biasanya inverter itu kan 6.000 atau kelipatan 1.000 ya, 7.000 dan seterusnya. Jadi kita lihat, kalau kita lihat market lagi, 6.600 inverternya terdekat berapa, dan harus kurang dari itu ya. Kemungkinan sih 6.000 ya. Jadi dari 6.000 itu, 6.000 pun mungkin satu inverter 6.000 nggak ada di market. Adanya 2 kali 3.000 biasanya. Udah berarti 6.000 dikalikan DC AC ratio biasanya. DC AC ratio itu kenapa kita naikkan ke 1,2? Memang karena dari PV sendiri itu losses-nya sudah banyak. Jadi mulai dari shading, soiling, kalau mungkin yang datang di 2 minggu kemarin, ada voltage drop di kabel, ada degradasi dari modul dan seterusnya, itu bisa hampir 15%.
Artinya ya sudah 50% pasti hilang di PV sebelum nyampe ke inverter. Jadi kalau kita jadikan rasio 1:1 itu ya kita akan membuang kapasitas inverter yang lumayan ya. Paling nggak 15% dari kapasitas inverter tidak akan terpakai. Jadi biasanya desain praktisnya itu di antara 1,1 minimum sampai 1,3. Cuma 1,3 itu terlalu optimis biasanya. Pasti akan ada losses karena tidak bisa dikonversi. Jadi itu sih filosofinya kenapa kita naikkan DCAC rasionya jadi 1,25 ya. 1,25 di sini banding 1 ya. Iya, sip. Nah, terus ada yang ini nih, apa namanya, yang nanya, kok formatnya masih pakai fit ya gitu kan? Nggak usah khawatir, Mualfian boleh contohin, klik dulu yang di sebelah question mark sebelah kanan atas, Mualfian. Kiri, bukan, kirinya. Kiri, nah klik coba. Nah, my account. Nah, jadi masuk ke preference ya di situ. Preference. Nah, itu nanti Masnya bisa rubah gitu di situ. Bisa pakai meter, bisa pakai feet, tapi pada kali ini kita pakai meter aja karena kita udah terbiasa pakai meter. Kurang lebih kayak gitu, sip. Terus ke bawah dong, Alfian. Nah, nanti di klik update profile. Oke. Masuk lagi ke desain ya. Kalau kayak gitu berarti udah terjawab ya yang tadi masih nanya fit belum meter. Ya, kita asumsikan aja mungkin lagi mencoba, semoga berhasil berubah jadi meter. Mas Bagus, ada yang nanya nih, kenapa pakai rackingnya yang pakai yang flash mount gitu? Boleh nggak dijelasin sedikit gitu kan? Apa namanya keunggulan dari tiap-tiap rackingnya itu, Mas? Sebenarnya nggak ada keunggulan ya, karena ini disesuaikan sama jenis atapnya. Jadi kalau kita lihat flush mount, karena memang flush mount ini untuk atap-atap yang miring. Jadi kebetulan rumah yang kita jadikan contoh ini kan atapnya miring ya. Jadi flush mount itu yang memang langsung terpasang di atapnya, kemiringan di apa namanya, kalau misalnya galvalum atau seng gitu ya biasanya langsung rackingnya di sengnya atau galvalumnya. Kalau misalnya genteng nanti nyambungnya mungkin ke ringnya ya, ke struktur atapnya. Kalau fixed tilt itu biasanya untuk ground mounted, yang mana ada pondasinya, terus kita akan ada apa namanya rail lagi yang menentukan kemiringan dari panel. Jadi keunggulannya sih pastinya kalau yang atap seperti ini kan yang miring gini kan kita nggak bisa mengatur kemiringan ya. Jadi kita ikutin kemiringan dari atap. Artinya kalau misalnya kita ada di Indonesia, kalau kemiringan atapnya mungkin 30-40 derajat, itu pasti akan ada penurunan yield. Optimum kemiringan panel di Indonesia itu sekitar paling tergantung dari lokasi ya, itu sekitar 5-15 derajat. Jadi kalau lebih dari itu pasti akan ada penurunan yield ya. Karena iradiasi yang bisa diserapkan paling bagus 90 derajat ya, tegak lurus sama matahari. Jadi kalau fixed tilt, bedanya kan kita bisa masih rubah-rubah tuh kemiringannya seperti apa, dan kita bisa mengikuti dari lokasi kita, latitude kita di mana. Kalau east west itu konvensional, jadi bukan east west itu menghadap timur dan barat. Kalau yang biasa yang fixed tilt itu kan menghadap ke utara atau selatan ya. Dan umumnya kalau kita mau cari yield yang tertinggi itu menghadap antara utara atau selatan. Ya kalau kita ada di atasnya ekuator, mungkin ada di Jerman gitu menghadapnya ke selatan. Cuma kalau kita ada di bawah ekuator kayak Jawa dan seterusnya, Australia, itu berarti kita hadapkan ke utara. Cuma ada metode lain dengan east west, menghadap timur barat. Artinya matahari dari terbit, dia akan tinggi-tingginya tuh iradiasinya. Setelah itu
dia akan turun di tengahnya, setelah itu baru dia naik lagi karena dia akan terbenam di barat ya. Jadi modelnya radiasinya bukan yang puncaknya di jam 12, tapi puncaknya itu di jam pagi itu jam 9 atau jam 3. Jadi kayak punuk unta gitu. Kelebihannya apa? Ini biasanya dipakai untuk menyesuaikan dengan load profile. Kalau load profile-nya pada waktu siang hari itu relatif flat, biasanya east-west-nya lebih diuntungkan karena kita tidak perlu ekspor terlalu banyak. Kalau misalnya puncak jam 12 tidak ada beban, biasanya kan di rumah kan jam 12 siang orang kerja atau sekolah ya. Kita nggak usah terlalu banyak ekspor ke grid. Tapi memang dibandingkan dengan fixed tilt, east-west ini yield-nya biasanya lebih sedikit daripada yang fixed tilt atau yang konvensional menghadap utara atau selatan. Kalau carport sama aja sih, dia sama kayak fixed tilt, sama kayak plasmon, cuma bedanya ya dia memang diperuntukkan untuk kanopi ya atau carport. Nah ini nanti akan ada hubungannya dengan heat coefficient-nya. Jadi kalau plasmon kan pasti tinggi atau gap dari modul dan atap itu kan pasti dekat ya. Jadi panas yang ada konveksinya itu tidak bisa escape ya, tidak bisa keluar dari bawah modul. Beda dengan fixed tilt karena biasanya ada ground clearance, ada jarak antara modul dengan ground. Jadi bisa ada natural cooling di sana. Jadi modulnya bisa lebih dingin. Kalau modul lebih dingin kan pasti efisiensi lebih tinggi. Itu sih. Oke Mas, bagus. Terus ada yang bertanya lagi Mas, kalau yang di Cirata pakai floating tuh bisa di helioscope nggak? Kebetulan belum bisa ya Mas ya? Bisa. Bisa juga apa? Bisa, cuma efek dari coolingnya tidak bisa harus diperkirakan ya. Di situ ya. Jadi kita bisa masukkan faktor coolingnya mungkin lebih tinggi daripada ground mounted biasa, karena kan ya evaporasi dan lain-lain airnya juga bisa menurunkan temperatur dari modul. Cuma kalau misalnya cuma taruh layouting sih bisa aja sih. Kita tinggal tentukan aja tiltnya berapa, azimut kemana, tingginya kan pasti permukaan air mungkin. Udah itu aja, sebenarnya sama aja. Yang berbeda nanti coolingnya aja nanti kita lihat nanti bagaimana cara mengganti heat coefficient-nya nanti. Oke, siap kalau kayak gitu. Nah, Mas, ini ada yang nanya lagi, apakah spacing antar modul dapat mempengaruhi performance ratio? Pasti. Kalau misalnya plasmon enggak, karena dia kan sejajar ya tilt angle-nya. Kecuali kalau misalnya fixed tilt kan berarti jarak jadi ada satu row, ada row lagi ya. Nah, itu jaraknya harus di-maintain. Kalau enggak, nanti bisa jadi ada shading. Kalau misalnya terlalu dekat, pasti performance ratio-nya pasti shading-nya naik, performance ratio-nya pasti lebih rendah. Dan kalau misalnya jauh, performance ratio-nya bisa naik, cuma kita akan butuh lahan yang lebih besar. Jadi kayak gitu sih. Jadi spacing antar modul nih dua ya, antar modul ke bawah. Jadi kayak ada yang row tadi ya, kalau kita lihat di bagian kiri. Coba siapa? Gestar. Oke. Bukan artis ini Mas. Bukan yang tadi. Tolong ke bawah dong. Iya, ke bawah. Itu kan ada row spacing, ada modul spacing, ada frame spacing. Jadi kalau row spacing itu kan kita tentukan dulu nih frame size-nya berapa. 1:1 kali 1 atau 2 kali 1. Bisa mungkin dicoba sekarang. Frame size-nya yang ke atas 2 atau yang ke atas 1, yang ke kanan 2 gitu deh. Artinya 1 kali 2, nah kayak seperti ini ya. Ini kayaknya belum diganti yang otomatis ya. Oke. Coba di refresh lagi sih. Di refresh, oke. 1 kali 2. Nah sekarang kita lihat nih perbedaan di mana. Coba row spacing-nya kita ganti di 0,5. Ini di setback-nya diturunin aja deh 0,5 gitu.
kelihatan tuh. Setback. Ya, 0,5. Setback itu ini ya, jarak ke pinggirannya. Pinggir. 0,3 deh. Pintarnya Cuma lagi. mau nunjukin aja kalau ada row spacing-nya mungkin dikurangin kali. Jadi 2 kali, 0,2. Nah, oke. Menunjukin ini aja sih. Jadi row spacing itu jarak antara row pertama itu udah kita define ya, yang frame size 1 up, 2 wide. Jadi row itu ya row. Nah, itu untuk kita bisa ganti-ganti tuh. Biasanya yang menentukan performance ratio ini yang row spacing-nya. Kalau untuk fixed tilt, kalau flush mount tetap sama, nggak ada bedanya. Kalau modul spacing itu jarak antara modul ke kanan biasanya. Jadi kalau kita punya frame size ini array ya kita sebutnya, atau table. Modul spacing ini bisa kita rubah-rubah. Ini biasanya tergantung dari clamp-nya. Biasanya kalau kita pasang modul itu ada namanya mid clamp yang memisahkan antara satu modul ke modul lain. Nah, itu biasanya ukurannya itu di 1,7 cm sampai 2 cm. Jadi modul spacing ini sama sekali, ini walaupun di fixed tilt maupun di flush mount itu nggak ada bedanya. Terus frame spacing ini frame yang ke kanan. Jadi kalau kita jadikan 0,2 coba. Nah, ini kelihatan ya. Jadi frame-nya udah jelas 1x2. Nah, frame spacing ini yang ke kanan 0,2, ada jaraknya tuh. Nah, ini biasanya ini dipakai untuk maintenance. Jadi kalau kita punya kalau cuma ukuran sekian, cuma ukuran 6 kW peak atau 8 kW peak sih nggak perlu ada akses yang terlalu banyak ya. Mungkin satu akses untuk jalan waktu bersihin aja. Tapi minimum biasanya kalau di PLTS atap paling nggak ada 2 path untuk kita jalan di atas atap ya. Jadi mungkin di bagian kanannya setback-nya dinaikin, atau yang bagian atas setback juga, atau bagian tengah dari modul. Nah, itu kita bisa sesuaikan di frame spacing ini. Nah, untuk yang biasanya itu ya kalau misalnya kita kira-kira aja kalau misalnya alat pembersihnya itu cukup menjangkau, ya sudah kita sesuaikan dengan kotaknya itu ya. Frame size-nya seperti apa, bisa ke atas 3, ke kanan 10, atau baru setelah itu kita kasih space, setelah itu 3 kali 10 lagi, dan seterusnya ya. Jadi itu biasanya desain praktisnya kita lihat tuh keadaan atap seperti apa, akses untuk maintenance seperti apa, akses untuk firefighting seperti apa. Jangan sampai kalau kita punya area yang besar sekali, kita fullkan dengan PV, akhirnya nggak ada akses untuk jalan. Itu sih. Oke, kalau misalnya kayak gini aja, kalau atapnya seperti ini, kita biasanya dibikin satu frame aja biasa, tapi bagian kanan, bagian atas tuh ada akses jalan lah. Yang tengah nggak usah. Jadi bikin 1x1. Untuk row spacing-nya bisa dikembalikan kayak tadi ya, 0,02. Jadi disesuaikan sama... Bukan 202 itu, 0,02. Oke. 212 nanti. Oke. Mas, itu untuk yang alignment kali ya, Mas. Jadi kita dicobain alignment-nya. Ya. Setback ini kita sesuaikan berdasarkan ini ya, akses untuk jalan biasanya juga. Sama tergantung dari wind load calculation juga. Karena kalau kita taruh di ujungnya terlalu dekat dengan modulnya, terlalu dekat dengan ujung rumah, itu kan biasanya anginnya akan ada akselerasi di sana ya. Jadi takutnya ada lift force di sana, jadinya ada resiko modul yang bagian ujung tuh keangkat. Jadi biasanya tidak terlalu dekat dengan ujung. Itu sih. Jadi kalau untuk atas atap miring gini ya 0,6 0,7 oke. Cuma kalau atap datar itu biasanya rule of thumb-nya itu 1 meter. 1,2 meter. Oke.
Cobain yang alignment-nya, coba di klik bawah. Cobain aja satu-satu. Nah, terus kiri. Sip. Jadi biasanya tuh emang lebih enak dilihat pakai yang ini ya Mas ya, yang rata kanan rata kiri justify kalau di Microsoft Word itu. Nah, pakai yang kanan aja. Nah, gitu. Sip kalau kayak gitu. Oh, Ini nanti pastinya untuk layout ini juga tergantung estetik ya. iya. Kita sesuaikan kalau misalnya ya yang penting ini ya simetris. Kalau nggak simetris kan nanti kelihatan jelek juga. Tapi Sama siapa ini Mas kan yang mau lihat di atap itu kalau nggak bagus itu kan susah di atap kelihatan. sama ini kan sebenarnya tampak atas tapi agak sedikit miring. Jadi aslinya sih bukan jajar genjang gini kan atap rumah. Aslinya kan sebenarnya kotak. Tapi memang karena pengambilan gambar satelit image dari Google ini kebetulan jajar genjang karena nggak tegak lurus. Kalau saya biasanya saya ambil ujung-ujung atasnya saya kotakan tuh atau ujung ya. Jadi walaupun nggak akan overlay akurat nggak akan akurat ini ya modulnya di atas atap, tapi paling enggak kita tahu bahwa atap itu aslinya kan kotak ya, jadi bukan jajar genjang ini. Jadi kalau kita bisa sesuaikan kotak itu lebih baik sih. Oke, kalau kayak gitu. Ini Mas, ada lagi yang nanya apakah ada fitur yang bisa memberikan rekomendasi azimut gitu? Kalau di sini nggak ada. Bisa lihat ya, di Google Global Solar Atlas. Mungkin buka aja. Tolong buka aja ini. Coba tolong buka di New Tab. Mas Star. Mas Gestar, coba di New Tab Mas. Di Google ya. Tulis ya Google Global Solar Atlas. Oke. Global. Sip. Tuh. Nah, itu diklik aja. Global. Oke. Ini. Ya. Nah, kita masukkan tadi lokasinya. Apa namanya? Koordinatnya. Dikirim lagi di Zoom ya. Sip. Tuh. Oke, nah dari sini bisa kelihatan tuh di bawah itu kan ada optimum angle. Ya. Bawah lagi. Itu optimum. Nah, optimum tilt angle ya. Kalau azimut sih sudah pasti ya. Kalau misalnya bagian selatan menghadap utara, bagian utara menghadap selatan. Jadi kalau kita tahu latitude kita min gini ya pasti kita harus menghadap utara. Kalau kita tahu latitude kita yang plus, pasti kita harus menghadap selatan. Kalau yang tilt angle itu kelihatan tuh optimum angle. Nah, itu 10. Nah, sebenarnya kita bisa ganti-ganti. Ini ya apa namanya? Intro juga. Ini tools untuk melihat estimasi ini ya, solar radiasi sama output. Jadi sebelum kita masuk ke helioscope, biasanya quick-nya bisa lihat dari sini nih. Cara gampangnya. Ya itu. Oke, semoga menjawab. Lanjut, balik lagi ke helioscope aja. Itu dibuat kotak aja kalau saya bilang ya. Coba dibuat kotak aja ya. Jadi kan kita tahu tuh panjangnya, kita tahu lebarnya tuh. Jadi ya kita asumsikan itu akan kotak. Sip, kayak gitu. Oke. Jadi untuk mechanical kita cukupkan, kita ganti ke keep outs ya. Keep outs itu untuk kita lihat ada obstacle apa yang di sekitar situ gitu kan. Nah ini bisa lihat ada banyak
fitur gitu di sini. Cuma kita coba modelin dulu kotak di sebelah kanannya. Langsung aja. Kotak sebelah kanan lagi di sebelah rumahnya, di sebelah rumah. Jangan di situ dong. Oke, di sebelah kanan. Geser lagi ke kanan dikit. Geser. Di sini. Satu lagi geser lah. Di sini. Ya, bikin kotak di situ. Kira-kira dibikin obstacle lah gitu, bangunan. Misalkan di situ ada apartemen, misalkan ya, apartemen. Nah, coba height-nya kita ganti jadi 7 meter biar sama. Gitu. Nah, kalau sama gitu kan nggak ada pengaruhnya ya ke bagian yang kita ini gitu. Cuma coba kalau kita naikin di 12 meter deh, 12. Nah itu kan lihat bayangannya udah makin gede gitu di situ. Nah, terus kita coba mainin di keep out from site-nya, coba kita buka di jam 7. Nah, coba pas di jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 3 deh, sampai jam 3 saran. Oke. Save gitu. Nah, hilang. Harus khawatir. Nah, jadi ini di helioscope bisa menunjukkan kalau misalkan dia ada obstacle sebelah kanan seperti ini gitu kan, lalu disarankan yang dihilangkan sama helioscope itu nggak dipasang modulnya, gitu kurang lebih Gestar atau Mas Alfian. Paham ya? Paham, pantesan hilang. Iya, tapi bisa juga nggak dihilangin lagi. Coba di unchecklist tuh yang keep out from site-nya. Nah, itu kan ada, tapi ini terlalu memaksakan, nggak boleh gitu kan, gitu. Sip. Udah, kita hapus dulu aja tuh siapa namanya, keep out-nya. Hapus. Oke. Di sini kita bisa nambahin pohon juga, coba tambahin pohon. Tree. Tadi kan udah keep out, sekarang tree. Itu di sebelah keep out. Oh iya, ini tree. Nah, ketika coba klik ya, di situ di mana aja lah, klik. Nah, itu ada pohon kan, pura-puranya. Coba. Nah, itu juga hampir sama, kurang lebih kayak gitu cara mainnya. Bayang ya, jadi kalau misalkan nanti Alfian atau teman-teman di sini mau coba bikin obstacle baru, itu boleh banget gitu di situ. Tinggal mainin aja gitu. Sip. Di delete lagi aja. Oke. Kita masuk ke komponen electrical ya sekarang. Oke. Sip. Nah, ini kan kita bisa lihat ya wiring zone gitu di sini. Coba kita pilih inverternya. Di sini juga kelihatan di CAC ratio-nya 1,88 gitu kan, kegedean berdasarkan yang kemarin disarankan. Terus di helioscope juga disarankan di 1,25 gitu. Coba kita mainin inverternya. Coba kita ganti jadi SunGrow gitu di situ. SunGrow. Nggak ada. Pakai U. Mana nih? Oh ini. Oh iya. Oke. Terima kasih SunGrow. Kita pilih yang 3 kilowatt ya. 3 kilo. Ini banyak 3 nih. Ya yang KTLD aja deh, coba tuh. Nah itu. Ini. Sip, ya. Oke. Nah itu kan masih ada 3 ya, jadi kita paksa aja jadi 2. Dirubah tahunnya. 2. Dirubah jadi 2. Nah itu masih 1,35. Jadi masih kurang bagus ya Mas kalau 1,35 itu gitu. Jadi akan ada losses-nya gitu di situ. Berarti kita coba mainin nanti di modulnya kita kurangin 2 karena kita di sini pengen coba bikin desain yang optimum yang nanti performance ratio-nya bisa tinggi gitu. Masuk lagi ke mechanical. Kalau enggak biarin aja dulu. Kita run dulu. Ya? Kita run dulu nanti. Kalau misalnya clipping losses-nya lumayan tinggi, baru kita turunin coba supaya lihat juga nanti kali ya. Ya. Berarti kita show details dulu aja ya Mas ya? Ya. Sekarang. Show detail dulu aja. Show details itu di bagian stringnya. Stringnya di bagian string bawah, terus bawah. Nah, show details sebelah kanan. Sip. Nah, ini kita ganti jadi coba dibuka stringnya. Baiknya di mana Mas? Di 6 mm ini aja ya? Square ya? Masih di mute Mas? Minimum 4 ya? Minimum 4. Kalau misalnya 4 bisa dan voltage drop. Jadi
ada biasanya kabel kalau yang IC kan milimeter square ya. Dan yang ada di market solar kabel itu biasanya 4, 6, 10 dan seterusnya. Nah, kita lihat yang paling kanan itu, kita harus lihat juga kira-kira kalau misalnya voltage drop-nya, yang paling kanan itu voltage drop berapa persen. Itu kalau misalnya masih di bawah 1%, nggak apa-apa, kita pakai 4 yang paling minimum. Cuma kalau udah di atas 1%, itu lebih baik kalau kita naik tuh ke 6 dan seterusnya. Jadi untuk sekarang karena 4 cukup, kita pakai 4 aja. Sip, kalau kayak gitu. Oke. Terus kita masuk ke AC-nya aja ya, Mas ya? Ya, itu tadi kan ada di sini. Ya. DC-nya itu masih ada ini ya, masih ada target stringing tuh. Jadi kalau kita lihat set manual ini sebelah kiri. Jadi si helioscope ini kita bisa set banyaknya modul di dalam satu string secara manual atau secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita mau bikin secara otomatis, kita sebutkan range-nya kira-kira dari berapa sampai berapa. Nah, penentuan angka-angka ini didasarkan oleh parameter dari modul dan inverter. Kalau kita klik di kotaknya, klik kiri. Nah, kalau misalnya 4 itu ya pastinya kita lihat yang paling atas ya, MPP range. Ini maksimum power point range dari inverter. Yang mana inverter itu yang operasional yang terbaik ya di antara 150 sampai 520 volt itu. Artinya jadi kalau kita tentukan banyaknya modul per string, kalau bisa sih disesuaikan di dalam range ini ya. Biasanya 4 modul ya kalau di sini ya, kalau menggunakan yang JA Solar tadi. Tapi bedanya biasanya tegangan ini juga menentukan efisiensi. Kalau tegangan terlalu rendah, biasanya efisiensinya juga kurang optimum. Yang biasanya paling bagus itu yang mendekati tegangan atas tuh, jadi sekitar 500 sampai 520 volt. Ya ini tergantung lagi panjangnya dan situasi atap juga ya. Cuma kita juga bisa melakukan secara manual. Jadi kalau kita lihat nih, kita punya 2 modul, kita punya modul array-nya itu simetris. Itu berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 kali 2 ya. Ya. 2 kali 9. Ya udah string size-nya kita buat 9 aja. 9 ke 9 gitu ya. Jadi udah pasti dia akan, nah kita cek lagi 9 ini oke nggak? Dari sisi VMP masih masuk, dari sisi VOC itu masih di bawah requirement-nya. Coba dinaikkan sampai 12. Nah, kalau kita lihat merah seperti ini, berarti dihindari, karena tegangannya bisa di atas tegangan maksimum dari inverter. Nah, itu akan merusak inverter biasanya. Jadi, stringnya jumlah modul di dalam satu string kita tetapkan, jangan boleh lebih dari itu, dan untuk desain ini kita paskan aja di 9 ya. 9 tuh 9. Oke. Masuk yang AC aja Mas, berarti di sini. Sip. Masuk AC. Ya. Add AC configuration ya. Ini yang lokasinya kita deketin ke rumah. Pinggir rumah aja. Jangan di rumah. Oh, ini. Ya, situ aja ya Mas ya. Boleh. Jadi ini AC ini sebenarnya kotak panel distribusi ya. Jadi kalau kita tahu jarak antara inverter kita dengan panel distribusi, atau kita tahu sambungan PLN kita di mana, nah kita paskan aja di situ. Contoh ya, kalau di sini contoh di pojok rumah lah, terserah. Nah, ya udah itu aja sih. Nah, kabelnya juga disesuaikan tuh. AC home run. Ya, yang AC home run ya. Nah, ini kembali lagi kita harus melihat
outputnya berapa. Jadi pemilihan kabel ini harus sesuaikan sama kuat antar arus ya dari kabelnya. Kita kan pakai 3 kVA kali 2 ya, 6 kVA ya. Kalau 6 kVA itu berapa ampere ya? 6.000 dibagi 230 atau 220. Itu sekira 27 ampere. Nah, kita lihat lagi nanti kabel-kabel yang ada di kabel yang bisa dilewati dengan 27 ampere itu kabel berapa milimeter persegi? Kalau nggak salah. Coba sih di search di Google. Di search aja di Google ya. Coba Mas Gestar, kita ke new tab lagi Mas. Nah. Oke. Apa nih? Kita coba cari NYY KHA. NYY 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 KHA. spasi KHA. Spasi KHA. KHA. Kuat antar arus. Nah. Ya. Ya. Oke. Udah. KHA aja tadi udah benar. Kuat hantar arus. Nah, oke. Nah, itu aja. Itu ada gambar pertama tuh. Klik aja di situ. Nah, itu kan ada beberapa ini ya. Yang paling kiri luas penampang. Nah, ini kita lihat ada berapa inti ya, kalau misalnya inti tunggal dan seterusnya. Kalau ada yang 3 inti juga. Anggap aja kita pakai yang 2 fasa ya, 2 isi 3 lah, ada apa namanya? Grounding juga. Ada grounding ya. Ya. Jadi kita lihat kira-kira yang kanan ini, yang paling kanan ya. Jadi yang di udara. Nah, itu yang masuk yang di atas 27 yang mana tuh? 35 nih, 131. Wow. Berarti kan ada 34 tuh. Ini. Itu 134 yang atas. Nah, itu kan ada yang 4 mm itu kan kuat hantar arusnya 34 ampere. Oh iya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa dipakai. Cuma kita lihat lagi kalau misalnya apa namanya? Di helioskopnya 4 mm itu voltage drop-nya cukup apa enggak? Kalau misalnya di atas 1% ya kita naik ke 6. Coba lihat lagi. Oke, jadi sebenarnya biasanya desain praktisnya itu ada kita di satu PV itu ada bebannya inverter, jadi arusnya inverter yang 27 itu biasanya dikalikan 1,25 itu untuk menentukan MCB-nya, protection device-nya. Jadi kalau misalnya kita punya inverter yang 3 kW, berarti protection device-nya sekitar ya 32 ampere tuh. Nah, rating dari protection device ini atau MCB ini harus lebih rendah daripada rating kabel. Jadi rating kabel tuh harus di atas 32. Nah, kalau tadi 34 kan masih oke ya. Jadinya ada 4 mm itu voltage drop-nya itu 0,9. Jadi masih oke lah. Cuma kalau saran saya sih saya naikin ke 6 mm aja kalau nggak terlalu jauh. Oke, itu aja sih. Sip, Mas. Berarti kita coba yang advance ini ya, Mas ya? Ya. Coba klik Avian. Oke, shading. Cek coba di situ. Itu buat teman-teman kalau misalkan mau ngecek calculate shading gitu di situ. Coba. Calculate? Oke. Itu kan lossesnya 0% karena itu nggak ada shadingnya gitu di situ. Cuma bisa coba kita modelin tadi copy semuanya ini, Alfian. Ke kanan. Mana? Yang coba ke mekanikal lagi. Oh, ya. Ini kan ya kita kan udah ngedesain satu ini kan. Nah, kita mau desain lagi satu, bukan di yang ini. Yang langsung ke panelnya aja. Yang ada panel. Oke.
klik kanan, copy. Coba copy jangan jauh-jauh, bukan social distancing juga tapi kalau di sini ya atasin. Oke, nah ini kan masih layoutnya masih 2 dimensi ya. Coba kalau Alfian pencet shift, klik shift, terus udah coba di rotate pakai mouse-nya shift. Yang mana nih? Enggak, maksudnya Alfian sambil pencet shift terus pencet mouse-nya digerak-gerakin ya. Coba dikebawahin. Nah, kan kelihatan kan? Oke. Nah, itu bisa diatur tuh di situ. Alfian bisa lihat azimutnya. Coba azimutnya dimainin di 180. Coba 180. Nah, jadi kan pas tuh ya. Gitu ntar. Karena pada kasus ini rumahnya cuma bisa 6,6, jadi nggak perlu kita tambahin lagi modul ini gitu di situ. Kurang lebih. Nah, tapi coba dibuka di advance lagi. Klik shading-nya. Coba calculate shading gitu di situ. Ya itu masih belum ada lossesnya, tapi nanti akan ada beberapa gitu. Jadi dia warnanya ada warna merah gitu dan lain sebagainya. Jadi hapus aja deh kalau kayak gitu. Atau cobain tuh tadi pakai keep out yang ada gedungnya Alfian. Nah, buka deh. Bisa bikin di sebelah kanan ada apartemen kotak gitu kan. Sip. Nah, itu di height-nya ya, coba di 7 atau 10 atau 12 gitu. 12. Oke, sip. Masuk ke advance lagi coba. Nah, shading. Coba calculate shading situ. Nah, kan merah semua. Jadi zona merah, nggak aman berarti ini kan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada merah, berarti ini tandanya itu nggak bagus tuh ya. Tuh lihat shade loss-nya itu ada 1% gitu di situ. Harus pakai masker berarti ya. Betul Mas, harus pakai masker, social distancing. Ya, kita hapus aja ya, keep out ya. Dihapus. Sip. Oke, terus dihapus lagi satu desain yang ini, yang bawah. Klik kanan. Mechanical dulu, klik kanan. Ya, bisa delete field segment yang bawah. Sip. Oke, gitu. Oke, Mas, berarti cukup kita masuk ke yang ini ya, Mas, ya, report ya. Save and exit. Di save and exit. Oke. Uploading datanya di situ. Terus, ya, itu ada condition dulu. Masuk ke condition. Kita mainin all condition-nya. Yang di sebelah tombol delete itu ada kiri-kiri. Nah, sip. Nah, itu nanti kita bisa mainin ya. Di situ ada horizon, ada soiling, cell temperature, mismatch, komponen, advance, sama isi losses. Coba klik yang di horizon dulu. Nggak usah, pada kasus ini nggak usah aja ya Mas ya, horizon itu ya. Karena masih ya aman lah gitu. Terus ke soiling. Nah, ini di sini bisa mainin soilingnya. Misalkan 1 tahun itu kita mau berapa persen gitu kan. Ada yang malas bersihin gitu, terus ada juga yang rapi ngebersihin, itu nanti bisa di set kondisinya, itu bisa kita mainin. Update all months, coba diatur jadi 2 atau 3 gitu. Coba update condition. Nah gitu. Masuk ke condition ya. Sekarang tambahan aja. Jadi ada beberapa losses yang memang tidak dimodelkan di helioscope ya. Contohnya performanya si modulnya sendiri, jadi kualitas dari modul sendiri. Jadi setiap modul itu, coba mungkin kita cari di Google datasheet dari modul ini. Bisa nggak? Coba di close dulu. Kita kan tahu modulnya jenis apa nih. Di apa tuh, JA Solar berapa? JA Solar J4SM tadi itu kalau nggak salah. JA Mas, bukan GA. JA.
JA. JA Solar J4 yang 450. J4. Ada tuh tadi. Coba J4. dihapus dulu ya. Dihapus lagi coba. JA Solar 450. JAM itu. JAM 455 lah. Itu 540. Iya, 455. Coba sorry. Ganti. Yang 20 J72S20 tuh kayaknya. 3 ya, itu yang ganti 2. Sip. 450 WP. Paling atas tuh. Nah. Oke, PDF itu boleh. Bisa. Loh. Ini kita harus belajar bersabar juga ya Mas ya. Maaf ya, ngabisin bandwidth ya. Nah, kita nungguin. Oke, sebentar lagi, dikit lagi. 4, 3, 2, 1. Ya. Bawah, coba. Bawah. Terus. Nah, itu atas. Atas. Nah. Ini kan ada ini ya, product warranty. Jadi ini yang biasanya dijanjikan oleh PV modul dalam waktu 25 tahun dia tidak akan turun dari 83% lah kira-kira tuh. Jadi dan itu secara linear penurunannya. Kecuali di tahun pertama. Di tahun pertama sewaktu modul ini terkena sinar matahari dia akan ada penurunan 2%. 2% ini kombinasi dari 1,45% dari light induced degradation, LED namanya, LED losses, sama 0,55% per tahunnya. Jadi ini linear nih, setiap tahunnya turun 0,55%, 0,55%, seterusnya sampai tahun ke-25. Itu yang nanti kita akan masukkan ke dalam modelnya di helioscope. Jadi tahun pertama itu 2% yang harus kita consider. Jadi kalau kita kembali ke helioscope, yang 100 ke 98 tadi ya. Nah itu kita condition, masalahnya di helioscope ini nggak ada. Yang kalau di PVSys ada, kalau yang di helioscope ini nggak ada. Jadi kita bisa masukkan ke dalam soiling tuh. 2% itu. Jadi kalau kita tahu soilingnya itu 3%, contoh, ya udah kita tambahkan 2% lagi jadi 4%. 5%. Oh, 5%. Udah di-update. Oke. Update sekarang condition. sel temperatur ya. Oke, sel temperatur masuk. Coba diklik, ada Sandia model, ada lagi diffusion model ya. Berarti mendingan pakai yang diffusion aja ya Mas ya? Coba buka yang diffusion model. Terus bisa lihat edit modul coefficient yang advance itu. Oke. Itu kita bisa main-mainin di situ gitu. Cuma untuk yang sekarang kita pakai yang udah ada dulu aja ya Mas ya, atau mau diganti-ganti Mas di sini? Bisa dipakai yang sudah ada. Cuma yang tadi kalau misalnya ada floating ya, itu yang bisa diganti yang constant thermal loss itu. Jadi bisa diganti lebih tinggi daripada 29. Jadi kita pakai fixed tilt. Yang itu kan ada fixed tilt, ada east west, ada flash mount, ada carport. Nah, kita kelihatan tuh kalau flash mount pasti lebih rendah daripada yang fixed tilt. Kenapa? Karena itu jarak antara gap antara modul dengan atap terlalu rendah, akhirnya tidak ada proses pendinginan di sana kan. Jadi kalau misalnya mau ganti, nanti fixed tilt-nya itu yang floating mungkin di angka 35 atau kita harus lihat tuh kira-kira temperatur loss untuk PV floating itu berapa. Masalahnya di Indonesia kan belum ada success story-nya ya. Iya. Jadi belum ada research yang mengeluarkan publikasi tentang itu. Jadi kita agak mengira-ngira juga kalau misalnya ini kan berdasarkan empiris ya, ini kan empirical value ya, jadi dari hasil lapangan. Oke, kalau misalnya yang sekarang kan kita pakai flash mount, berarti sekitar 15. Cuma biasanya kalau genteng atap itu biasanya lebih bagus, kita mungkin bisa 18 sampai 20 tuh.
Oke, Jadi oke, yang oke. flash ya. Tuh. Sip. Parameternya dulu aja ya. Itu juga menjawab pertanyaan yang ada di chatbox nih Mas. Katanya, apakah lebih akurat memodelkan temperatur tersebut pakai Sandia model atau diffusion model, Mas? Menurut Mas Bagus gimana, Mas? Sebenarnya sih modelnya sama aja ya, diffusion atau Sandia ya. Kalau model temperatur ini apa namanya hampir-hampir sama ya. Itu lebih ke mau yang mana aja. Mau Sandia bisa, mau diffusion bisa. Oke, sip. Masuk ke yang mismatch, berarti ini nggak usah juga ya Mas ya? Mismatch ini mungkin jadi irradiation variance itu variasi iradiasi di atas atap yang apa namanya yang terkena modul ya. Jadi kalau kita kapasitasnya kecil biasanya variasinya tidak banyak. 5% itu terlalu banyak biasanya. Jadi kita pakai 1% biasanya atau bahkan 0, nggak ada sama sekali. Kecuali yang besar banget. Oke. Baru. Nah, temperatur itu juga sama, harusnya di angka 1-2 derajat aja kalau misalnya residensial. Nah, untuk minimum modul tolerance itu kan biasanya kita ngikutin datasheet. Itu biasanya 0 sampai sekian persen ya. Jadi kita bisa lihat di datasheet tadi, buka lagi mungkin di Google. Tuh yang sebelah kanan ya. JAM. Coba lihat lagi ke bawah. Scroll. Itu kan ada 0 sampai 5 watt tuh. Iya, 0 sampai 5 ya, watt. Berarti kan kalau kita rubah ke percentage berarti kan 5/450 ya. 440. Ya, berapa ya? Kita cek dulu Mas. Itu sekitar 1% ya, 1,1%. Jadi 0, minimum 0, maksimum 1,1. Oke, masuk ke komponen coba. Oke, ke advance lagi. Nggak usah lagi. Nggak usah, advance. Ini kan ada transposition, ada PRS, ada apa lagi? Coba buka. Ada Hey juga. Hey model. Biasanya kita pakai yang PRS ini, ya? Kalau ini PRS lebih akurat daripada yang Hey model. Kan lebih apa namanya komprehensif. Terus ke AC losses. AC losses aja. Ikutin meteo aja. Nah, AC losses gimana Mas? Baiknya mau di rule of thumb-nya? Kalau AC losses, kalau misalnya kita sudah kayak kalau cuma residensial, kita sudah define-kan kabelnya tadi ya. Itu nggak usah lagi. Cuma kalau misalnya skala lebih besar lagi, komersial, biasanya kan ada tambahan tuh kayak transformer dan lain-lain. Nah, itu kan tidak ada di model ini. Biasanya kita gabungkan di AC sistem di rate ini. Nah, itu tergantung dari transformernya. Cuma kalau sekarang kita jadikan 0 aja karena kita tidak pakai transformer ya. Tapi kalau yang di komersial tadi berapa Mas rata-rata rule of thumb-nya? Bisa kalau tegangan di 400 sampai step up ke 220 kV ya bisa ini 1,1-1,2%. Oh, oke. Tapi sekarang nolkan dulu ya. Ya. Oke, update condition dulu berarti. Oke, berarti langsung ke reports aja, lihat. Nah, simulate. Baru kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada kalau KWH per KWP-nya itu timbul 1,343. Terus coba klik dulu performance ratio-nya 79,1. Buka energinya. Jadi per tahun annual yield-nya itu 10,9. Coba diklik deh, show report. Show report. Nah, terus bawah. Nah, ini adalah gambaran losses yang terjadi gitu kan, inverternya 2,5% gitu di situ.
Jadi gimana Mas? Baiknya kita langsung aja ya Mas ya. Kita coba cek kalau misalkan modulnya tadi dikurangin Mas. Boleh. Jadi kan di situ ada 0,1% clipping ya. Clipping ya. Jadi Ya itu bebas sih sebenarnya ya. Tergantung kalau misalnya 0,1% dari berapa kWh tuh, berapa MWh tuh. Setahunnya berapa? Setahunnya tadi 10 Mas, 10,88. Berarti 0,1% berapa tuh? 0,1 per 100 dikali 0,88 Sas. 10,88. Berarti kan cuma sekitar 10 kWh. Kilowatt aja. Nah itu kan dikit sekali sebenarnya. Jadi nggak apa-apa gitu ya Mas? Sebenarnya nggak Mas. Kalau saya pribadi sih nggak ada masalah. Karena 10 kWh kalau dikalikan rupiah 1.400 cuma berapa tuh? 14 ribuan gitu ya. 14.000 kehilangan ya. Tapi kita bisa mendapatkan lebih banyak ya. Jadi harus lihat tuh kira-kira ya optimumnya di mana. Kalau misalnya cuma kehilangan 14.000 per tahun, saya sih nggak masalah sih. Oke. Sip, kalau kayak gitu. Itu ini ya, mungkin dijelaskan loss-nya tuh. Jadi sistem losses-nya itu kan banyak tuh. Apa-apa itu? Ya itu ada sistem losses yang terjadi karena shading gitu kan. Di sini shadingnya 0% yang karena tadi tidak ada obstacle di kiri di kanan. Untuk yang antara reflectionnya ini lebih ke arah mana ya Mas ya? Reflection itu karena ini kemiringan atap, kemiringan modul, terus kualitas modulnya juga. Jadi ada modul-modul yang lebih reflektif daripada modul lain kayak gitu-gitu. Jadi ini kombinasi dari itu. Oke, yang untuk soiling juga tadi ya yang udah kita modelkan ditambah 3% di tahun awal. Gitu. 2%. Terus ada ya ditambah 2% tadi. Terus iradiansnya karena iradiasi tadi. Ini yang paling gede itu temperatur Mas. Kalau misalkan temperatur yang mau kita turunin gimana ya caranya Mas? Yang tadi yang plus mount, yang UC-nya itu kita naikin. Jadi tadi kan 15 ya. Jadi faktornya kita naikin jadi 18 atau 20. Dan biasanya sih kalau atap-atap yang seng atau galvalum itu memang lebih panas sih. Cuma kalau atap tanah liat itu harusnya sih bisa di angka 8-9%. 9% lah maksimum biasanya. Nah yang irradiance ini losses karena pada saat low irradiance ya, jadi iradiasi rendah. Nah pada saat iradiasi rendah dia tuh nggak linear tuh efisiensinya dibandingkan dengan yang iradiasi tinggi. Jadi pasti akan ada losses sedikit sana. Oke, sip. Terus mismatch ya pertanyaannya. Mismatch Mas. Mismatch itu adanya perbedaan irradiasi, jadi kalau misalnya ada irradiasi di 1 atau 2 modul di dalam satu string, jadi contoh tadi satu string kita punya 9, tapi ada shading di 2 atau 3 modul, nah itu akan ada mismatch. Atau jadi makanya tadi yang menentukan ini besar tidaknya itu di tadi irradiasi variasi yang di condition. Jadi kalau kita ke condition tadi kita lihat irradiance variation, nah itu semakin tinggi, mismatch ini akan semakin tinggi. Karena dia tahu variasi di satu power plant itu radiasinya lumayan tinggi tuh. Dan tentunya pengkabelan itu juga di desainnya, di modelnya itu juga akan berpengaruh ke mismatch nantinya. Jadi mismatch antara modul, mismatch antara string biasanya. Nah kita tahu biasanya satu MPPT, satu modul itu satu inverter itu punya beberapa MPPT, maximum power point tracker. Nah setiap maximum power point tracker itu biasanya punya 2 input tuh yang dipasang secara paralel. Nah kalau antara 2 input ini tidak sama kapasitasnya, itu pasti akan ada mismatch. Atau kalau misalnya dalam satu input itu modulnya itu tidak sama menerima radiasinya, itu juga akan ada mismatch. Disitulah mismatch losses. Wiring ini campuran AC dan DC. Clipping ini yang tadi karena PV modul kita terlalu tinggi, jadi akan ada clipping loss-nya. Tapi kalau misalnya sampai
0,5 gitu ya, atau 1%, itu berarti kita harus ada indikasi kita harus menurunkan kapasitas PV. Inverter, ini losses karena ini ya, karena efisiensi inverter. Jadi efisiensi inverter itu sebenarnya paling optimum di angka 80% ya, 80-90%. Setelah itu dia akan turun sedikit. Cuma biasanya bedanya cuma 0,1% lah. Dan AC system itu, kabel yang di AC. Oke. Paling untuk yang helioskop, resultnya itu sampai di situ gitu. Jadi untuk Mas Gestar udah kebayang lah ya cara ngedesain di helioskop seperti apa? Ya, aku udah ada bayangan nih. Apa Mas? Mungkin masukkan aja ya. Bukan apa? Coba di Teams, di Teams lagi, di Zoom, di share nih. Berapa yang didapatkan specific energy production-nya? Untuk teman-teman yang lain ya Mas ya? Untuk teman-teman yang lain ya, saya taruh mentinya ya. Jadi buka menti.com. Jadi buat teman-teman yang lain, coba kita cek ombak nih yang tadi ngikutin, kira-kira losses-nya di angka berapa, terus misalkan di sini energy yield production-nya berapa, tapi untuk kali ini energy yield aja ya. Energi ini aja, specific energy production aja. Biasanya kita benchmarking dari itu, dari berapa kilowatt hour per kilowatt peak tuh. Mas, ada yang tanya nih Mas, efisiensi PV itu biasanya rendah-rendah ya Mas, jauh di bawah 100%, itu penjelasannya gimana Mas? Mungkin yang kalau ada yang di 20, apa gitu-gitu Mas. Oh, efisiensi PV itu, jadi ada dua ya, efisiensi sistem sama efisiensi modul ya. Kalau misalnya efisiensinya modul memang di angka 20% ya. Itu sebenarnya sih efisiensinya modul untuk mengkonversi iradiasi, bukan seperti yang kayak kita bandingin sama PLTD kan ya, 40-50%, atau kita bandingin sama pembangkit fosil lainnya ya. Karena inputnya kan konstan dibanding sama yang pembangkit VRI ini kan inputnya kan tergantung dari radiasi dan konversinya juga cuma 20% atau 25% maksimum ya. Itu memang tergantung dari ininya, dari materialnya, silikonnya dan lain-lain. Kalau misalnya kalau misalnya setiap material itu punya band gap-nya sendiri untuk menyerap elektromagnetik di wavelength berapa ya. Jadi sekarang kalau misalnya yang silikon memang di angka 20, cuma kalau untuk teknologi baru kayak tandem silikon dengan thin film gitu bisa sampai 30. Mereka menyesuaikan dengan spektrumnya matahari. Jadi disesuaikan supaya si PV cell-nya itu bisa menyerap lebih pas ya, lebih optimum. Jadi kalau misalnya efisiensinya 20%, artinya di setiap 1000 watt per meter persegi iradiasi, jadi di 1 meter persegi ada iradiasi matahari 1000 watt, itu PV dengan 1 meter persegi bisa mengeluarkan sekitar 200 watt. Jadi 800 watt memang hilang ya. Hilang di panas, ada yang terpantulkan, dan seterusnya. Itu sih. Tapi bukan berarti efisiensi rendah, ini lebih, kaitannya lebih ke area aja yang pakai. Kalau efisiensi rendah, artinya areanya pasti yang dibutuhkan lebih besar. Dan untuk rooftop, kalau bisa kita cari efisiensi yang lebih tinggi ya, di angka 20-21%. Oke, ini udah dimasukin belum di menti.com? Nah, saya coba cek ya. Waduh, ada yang bukan angka juga nih. Mas, ini ada yang nanya, apakah harus dipasang penangkal petir juga Mas di lokasi instalasi? Sebenarnya pasti ya, kalau misalnya open field atau tidak ada bangunan lain di atas atap,
pasti harus dipasang penangkal petir. Jadi kalau misalnya di rumah yang tadi itu rumah tertinggi dan mungkin sebelah-sebelahnya atau sekitarnya tidak ada penangkal petir, berarti mereka harus pakai penangkal petir. Cuma kalau skala residensial kan penangkal petirnya biasanya Franklin Road ya, yang cuma satu tombak gitu. Yang ini ya, yang pasif. Cuma kalau misalnya yang skala besar, yang utility scale itu biasanya pakai early streamer tuh. Nah, nanti proteksi terhadap petir itu bukan hanya yang eksternal, bukan hanya yang penangkal petir itu, yang memang attract petirnya, tapi juga grounding ke bawah tanah, terus grounding resistance yang harus rendah, ada lightning arrestor, surge protection device, itu tergantung dari lokasinya harus dipasang juga. Jadi kalau kita tahu ada namanya surge protection device, itu biasanya harus dipasang paling nggak tipe 2 tuh. Jadi untuk sambaran tidak langsung. Jadi kalau ada petir yang menyambar di sekitar kabel, dan kabel itu terkena ada induksi elektromagnetik, biasanya dia akan masuk ke jaringan, masuk ke dalam sistem kita. Kalau nggak ada protection device-nya, ya bisa jadi inverter kita yang rusak. Itu banyak terjadi sebenarnya. Jadi tetap harus ada penangkal petir. Kalau misalnya, ya kalau desain praktisnya biasanya kita harus merujuk ke IEC, kita harus tahu tuh di daerah ini intensitas petirnya seperti apa. Kalau misalnya nggak banyak, yang nggak usah juga sih. Oke Mas, kalau kayak gitu. Jadi Oke, tadi berapa tuh yang bentar? Tadi ada yang 1,2 sampai 1,4 nih. Tadi hasilnya 1,3 Mas Gestar berapa nih? Atas. Ke atas 1,343. Oh, berarti yang 1,4 ini pasti akan ada beberapa beda losses ya. Cuma ya oke lah, ini sebenarnya losses kan asumsi ya. Jadi kalau asumsinya soilingnya dia bersihin setiap hari, ya mungkin 0% juga soilingnya. Oke, sip. Kalau kayak gitu, untuk yang mengulas helioskop dari teman-teman gimana, udah oke kan ya? Udah kebayang berarti cara pakai helioskopnya gimana? Yang kemarin sempat ketinggalan atau apa, bisa mengikuti lagi yang sekarang, terus sudah diulas juga bersama ada guest stars di sini, Mas Alfian. Kalau dari Mas Alfiannya sendiri gimana Mas? Udah kebayang Mas cara pakai helioskop? Udah gambaran yang lengkap nih. Oke, siap kalau kayak gitu. Oke, kalau misalkan udah semuanya, berarti kita masuk ke yang Mas Bagus kali ya Mas ya. Kita ke penghitungan penurunan energinya. Mas Bagus mana? Mau ada coret-coret dikit ya Mas? Ya, itu kan tadi udah dapet ya. Jadi ya. Ini ada yang nanya lagi Mas, kalau misalkan nilai reflection loss itu tergantung dengan modul PV yang dipakai kan Mas? Betul. Ada salah satu parameternya adalah itu. Jadi gabungan sih antara PV modul yang dipakai sama kemiringan modul. Jadi kalau semakin datar itu kan biasanya, atau semakin miring itu kan biasanya ada pantulannya. Jadi lebih reflektif daripada kalau tegak lurus. Jadi itu juga salah satu. Jadi gabungan sih dari beberapa. Cuma pemilihan modulnya juga salah satu parameter untuk menentukan itu. Oke. Ini ya, tadi kan kita sudah dapat tuh. Di angka berapa sih? 1,4 ya. 1,4 kWh per kilowatt peak. Iya, betul. Nah, sekarang dihitung nih. Terus abis itu kalau udah dapat energi kita mau diapain gitu ya. Nah, kita harus tahu pertama biasanya
kira-kira per bulannya dia menghabiskan listrik berapa juta atau berapa rupiah lah, bisa beratus ribu, bisa berapa juta kan. Nah, kita harus tahu dia sambungannya apa tuh. Bentar ya. Coba mungkin kalau ada yang mau kerjain deh 5 menit gitu. Terus nanti masukkan ke sini ya. 62568550. Jadi kalau kita punya 5, rumah itu dia menghabiskan listrik sekitar 3 juta rupiah. Berapa kira-kira penghematan yang bisa didapatkan dari pemasangan PLTS atap tadi, 8, sekian kilowatt peak. Asumsi diserap 100% ya. Nah, kalau misalnya dia di angka 6,6 kVA, itu dia masuk di golongan mana nih? Harganya berapa? Jadi kita tahu tuh energi yang dia konsumsi setiap bulannya berapa kan? Kalau dia bayar bulan ini 3 juta rupiah. Terus asumsi kita PV itu bisa diserap 100%. Jadi tidak ada yang diekspor yang dihargai 0,65 itu. Dengan harga PLT sekian, jadi PV modul ini price per watt peak-nya sekian, seterusnya. Itu kira-kira dengan construction-nya sekitar 15% dari capex, jadi ini total cost-nya. Itu kira-kira berapa return on investment-nya, berapa tahun. Ini ditambah dengan OPEX 1% ya. Jadi operasionalnya, mungkin menggampangkan nggak usah 1% deh. Kayak gini aja deh. Operasionalnya karena kita melakukan sendiri, kita nggak perlu bayar kan. Jadi nggak perlu bayar orang untuk bersihin. Jadi kira-kira berapa ROI-nya nih? ROI itu kan apa namanya? Ini asumsi USD-nya berapa Mas? 13.500. Oh ya, USD-nya 14.200 lah. Oh iya, dia juga. Oke. Berapa sih sekarang? Nggak punya USD soalnya. Sama Mas. Ya, sekitaran situ lah. 14.400. 14.400 ya. Kalau ada yang bisa menjawab, angkat tangan ya. Bisa dijelaskan mungkin. Kan ini workshop untuk kita semua, jadi mending dari kalian saja. Jadi angkanya berapa ya yang dari Mas Gestar ya? Iya, tadi itu berapa sih? 8, soalnya 8 kWp ya? Iya, Mas. Coba disebutin aja, Mas. 8,8 ya? Berapa MWh per tahun nih? MWh 10,88. 10,88 MWh ya. Ya. Jadi ya nggak usah pakai angka ini juga, bisa juga pakai angka yang lain yang sudah mengerjakan, bisa juga. Cuma yang nggak mengerjakan bisa pakai angka 10,88 ya. Per tahun ya ini ya. Jadi bukan per bulan. Mungkin sampai menit ke berapa ya? 20 ya? Ya, kita selesai 4 menit. Mas, kalau yang tadi kan kita harus nyantumin operation-nya juga ya. Kalau misalkan kita memang mau di rumah gitu ngebersihinnya gimana, Mas? Naik ke atap rumah gitu? Naik ke atap. Nah. Tapi ya hati-hati ya, safety-nya ya. Karena ya daripada bayar cuma untuk bersihin 2-3 kilowatt peak ya. Jadi naik ke atap,
Ya kita tahu kan dari awal kira-kira pemasangannya lewat mana, jadi untuk maintenance-nya juga bisa lewat situ juga. Berapa kilowatt peak tadi, sorry? Tadi tuh 1,4 ini. Yang mana, Mas? Berapa kilowatt peak yang ininya? Apa namanya? PV-nya. PV-nya. Inverternya ini ya, watt ya, bukan watt peak ya, kVA ya. Jadi tadi kan pakai 6 kVA ya. Ya, tadi inverternya di 6.000, Mas. 6.000. PV-nya? PV-nya 8.100. Jadi jangan salah juga nih teman-teman, inverternya jangan dikaliin yang sama dengan yang modul tadi ya, Mas ya? Ya, karena kan beda. Investasinya kurang lebih 75 jutaan gitu ya, Mas ya? 8 berapa? 8.100. 8,1 ya, 8,1. Iya, gitu. Tadi Mas Gestar 10,88 mWh ya, Mas? Ya, betul. Wow. Udah ada yang bisa? Yang bisa jawab nanti dapat soft copy buku terbaru. Wih, siap. Copy tapi ya, jadi download sendiri. Ini sekedar informasi juga buat teman-teman, Mas Bagus punya habis nerbitin buku versi kedua ya, Mas. Ya. Yang PLPS Do's and Don'ts, kalian bisa lihat nanti di website gitu. Ya, nanti saya taruh deh. Keywordnya apa, Mas? Bagus Ramadhani gitu. Enggak ya? Bukan. Saya taruh deh linknya ya. Iya. Mungkin bisa buat bahan bacaan di waktu senggang. Jadi buat teman-teman itu tadi kan Mas Gestar udah nemuin 8.100, berarti dimasukin ke tiap-tiap komponen yang ada di sini gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Terus untuk yang nomor 2 diganti bukan 8.100 tapi diganti jadi 6.000 gitu di situ. Terus dijumlahin semua, totalnya dikaliin capex-nya di sini gitu, kayak dikaliin 15% gitu kan. Udah dapat investasi di awal tuh berapa gitu. Nanti kalian bisa cek juga tuh di tadi kan per tahun annualnya 10,88 mWh. Di-convert dulu jadi kWh berarti 10.880. Terus nanti tinggal kalian kali ke jumlah yang 1,44 karena 100% ini diserap ya, Mas ya. Nah, gitu. Nanti ketemu per tahun berapa kira-kira penghematannya. Ya udah tinggal dibagi, Mas. Gitu kan, Mas? Betul. Nah, ini dengan asumsi 100% diserap ya. Jadi kalau misalnya nanti asumsinya 25% dikirim berarti beda lagi nanti. Cuma untuk saat ini harganya kita anggap sama dengan harga tarif ya nanti. Tarifnya yang mana nih? 6.600 kan berarti yang ini ya. Iya, betul. Jadi kita anggap setiap kilowatt hour yang kita hasilkan itu diserap di harga sekian. Udah ada yang jawab belum ya? Kita lihat. Belum nih? Belum ada yang jawab, Mas. Aduh, udah dikasihin tuh padahal. Pakai Excel, teman-teman. Iya. Pakai Excel nanti. Jadi ada berapa nih? Mau yang berapa nih? Mau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10. Jadi bisa menjawab nih kira-kira investasi PV rooftop itu berapa tahun sih?
Ini dibulatkan ke atas ya. Ya, jadi di round up aja. Siapa nih yang udah jawab nih? Nanti bisa jawab nih. Ya, siapa yang bisa jawab nanti dapat apa Mas tadi? Sorry. Kopi buku. Dapat kopi buku. Nggak ada Mas itu hard copy-nya. Benar tinggal Wih, tuh, belum ada. udah Mas, udah ada yang jawab nih. Wah, Arif Budairi. Boleh nanti dijelaskan deh. Ini yang ANOVA Gian Mas 4,8 katanya. Oh, Gian. Berapa 4,8 tahun? Ayo, dicoba Gian dijelaskan. Open mic aja. Halo Pak, ini kedengeran nggak? Dengaran. Tadi sih caranya sama kayak yang dijelasin sama Kak Zaki. Jadi harga PLTS-nya PV modul dikali 8,1, mounting structure, cabling, civil mechanical tuh dikali 8,1, kecuali inverter dikali 6. Terus dari total dikali 1,15 itu capex-nya, dikonvert ke rupiah dikali 14.200, baru dibagi ke tadi annual production-nya 10,8 MWH. Total Itu capex-nya berapa dikali, nih? kenapa Mas? Total capex-nya berapa? Ya tadi pakai kalkulator jadi udah lupa. Wah. Oke. Mas Dibagi Bagus bisa nambahin berapa tuh? Berapa tadi? Jadi kenapa tadi kan Mas? 0,28 tambah 0,12 tambah 0,08 tambah 0,05 itu kan di angka 8,1 ya, dikali 14.200 kan 60.960.600 itu untuk non inverter dan non construction. Kalau inverternya kan di angka 0,05 dikali 6.000 dikali 14.200 4.260.000. Jadi ini saya hapus dulu ya. Ini ada 60 juta 960 tambah 4260 ini kan total berapa nih? 60 960 600 65 220 ya. Dikali construction cost 15%, jadi 75 juta. Nah, ini diapain, Gian? Habis itu dibagi annual production-nya setahun tuh tadi 10,8 MWH ya. Ya. Itu di-convert ke KWH dulu jadi 10.400. Terus kita kapasitas rumahnya tadi 6.600 6,6 kVA. Itu pakai harganya 1.444,7. Jadi 10.800 itu dikali 1.444,7. Ya, berarti berapa tuh? 15 juta ya. Iya. Berarti saving-nya per tahun, per year-nya 15 juta 602 760. Sekarang berarti tinggal dibagi. Jadi investmentnya awal 75 juta 3.600 dibagi savingnya 15 juta 602 760 per tahun. Dapatnya 4,8 tahun. Betul, hebat ya. Oke, terima kasih Dapat Gian. buku. Dapat soft copy buku ya. Siap Mas, makasih Mas. Siap, sama-sama. Ya gitu sih caranya. Mas Bagus juga dong Mas dari autornya gitu kan Mas Bagus nanti gitu. Elektronik ya ntar ya. Iya Mas Bagus. Nanti Gian boleh kasih emailnya ke panitia nanti dikirim sama Mas Bagus yang ada tanda tangan Mas Bagus. Siap. Belum ada yang jawab lagi nih. Ya udah itu sih jawabannya sih. Saya kira itu aja sih. Mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa disampaikan kali.
Oke. Ini nih bukunya, saya kasih bukunya ya. Ini buat teman-teman jangan lupa isi link absensi gitu kan. Ini link absensinya sama kayak yang kemarin. Untuk yang link post test itu kalian tinggal isi di situ. Kurang lebih isinya adalah kegiatan kita hari ini. Tapi untuk perhitungannya dibuat 30% itu dijual ke PLN gitu. Jadi berapa tuh ntar balik modalnya gitu. Bukunya bisa salah nih. Kenapa saya ngirimnya ke satu orang? Nah itu tinggal diklik gitu. Ya. Khusus buat pemenang. Oke. Oke. Pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan kita ya terus nanti saya silakan lagi. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Coba kita kasih waktu dulu 1 menit kesempatannya buat teman-teman yang ingin bertanya. Siapa aja? Silakan Mas Oki. Mas Oki dari UI. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Bagus, Kak Bagus. Ya, siang. Ini ada beberapa pertanyaan, boleh ya? Boleh. Ini sebenarnya udah dicantumin di chat sih, cuma saya ulang aja ya. Oh ya. Pertama, terkait kekuatan roof. Ini kayaknya kan dari helioskop tuh nggak bisa terukur ya. Bisanya kita langsung ke lapangan itu. Atau nggak ada, ini nggak kira-kira ada referensi nggak sih, kira-kira kekuatan atap yang kita punya itu berapa gitu. Terus untuk sistem off grid pakai baterai itu kira-kira bisa nggak di helioskop? Atau mungkin secara umumnya sih hal-hal apa aja sih yang dipertimbangkan ketika kita mau desain tapi off grid? Terus seberapa urgent sih kalau di Indonesia ini kita pakai off grid itu? Apakah benar-benar urgent karena kan pertimbangan paling utama kan harganya mahal. Ya. Terus terakhir masih di off grid juga antara baterai sama genset sama UPS mungkin ya. Maksudnya ini untuk pemilihannya itu gimana ya? Sorry, yang terakhir gimana? Sorry. Ini untuk sistem off grid-nya kan bisa pakai baterai, bisa pakai genset sama UPS mungkin ya. Nah, itu maksudnya pertimbangannya seperti apa gitu. Terima kasih sih. Oke. Ya, pertanyaan yang pertama untuk yang struktural, sebenarnya kan sudah ada standar ya, ada beberapa standar ya, mulai dari Australian standar, pokoknya yang standar berhubungan sama building struktural ini ya, kekuatan lah. Nah itu biasanya ada tuh kekuatannya dari beberapa material. Jadi kalau misalnya pakai yang jaringan berapa, terus berapa kilogram per meter persegi contoh, atau kalau pakai kayu berapa, kalau pakai habim berapa dan seterusnya. Nah itu yang harus kita lihat tuh, ada referensinya. Cuma biasanya kalau misalnya structural engineer tuh, atau ada orang sipil nggak di sini, saya juga bukan orang sipil, biasanya pakai simulation software lain, bukan helioskop. Helioskop memang difungsikan untuk menghitung energi yield saja. Kalau mau pastinya untuk detailed engineering design harus ada kalkulasi structural load-nya ya. Mulai dari dead load-nya, wind load-nya, live load-nya. Jadi kayak gitu-gitu yang harus dikalkulasi. Biasanya gunakan SAP 2000 atau lagi satunya ya, saya lupa tuh. Oke, itulah pokoknya. Di situ dia bisa simulasikan lah untuk kekuatan atapnya. Cuma rule of thumb-nya paling gampangnya, karena kalau kita pasang cuma 1-2 kW peak, kita melakukan semua kalkulasi atau simulasi itu kan effort-nya kan terlalu banyak biasanya. Secara gampangnya ya berdiri saja di atas atapnya. Kalau atapnya nggak roboh, berarti kuat tuh untuk menopang. PV dan mounting itu cuma sekitar 16 kg sampai 18 kg per meter persegi. Artinya kalau kita bertumpu di satu titik yang berat kita 60 kg itu
cukup, ya harusnya tidak ada masalah untuk lainnya. Wind load, kalau misalnya di Indonesia, saya kira nggak ada masalah ya, karena windnya nggak terlalu besar. Dan kalau misalnya rumahnya cuma di angka 7 meter, harusnya sih windnya itu nggak sampai 1 meter per second juga. Jadi nggak ada isu di sana. Cuma kalau skala besar, biasanya memang harus ada simulasi itu tuh. Dan dia harus lakukan structural load simulation di software-nya. Yang kedua, off-grid pakai baterai. Itu pertimbangannya apa saja? Pastinya load-nya, beban pada siang hari dan beban pada malam hari. Kita harus tahu load profile-nya seperti apa. Jadi kalau misalnya di rumah Oki mau pakai off-grid system, ya berarti kita harus ukur tuh kira-kira bebannya dalam waktu satu hari seperti apa, kebutuhan energi dalam satu hari seperti apa, supaya kita bisa size baterainya nih. Karena baterainya kan juga ada pemilihannya ya, kita mau pakai lead acid atau kita mau pakai lithium, mungkin siapa nih? Oke. Lupa di ini informasi. Bahaya tuh, harus cek swab tuh. Kalau misalnya lead acid berarti